kami di sini dari kelompok 4 dan pada video kali ini kami semua akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dan sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah pengatur bisnis yaitu Ibu Berta Margarita Agustin Wijaya. Dan dengan ini kami yaitu mengambil judul serta tujuan analisis pada usaha fotokopi yang berada di sekitar kampus. Dan pada tujuan analisis ini, kami semua dapat memahami bagaimana konsep pengatur bisnis dalam usaha mikro, yang dimana khususnya pada aspek SDM, keuangan, akuntansi biaya, budgeting, dan statistik. Pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Masuk ke profil usaha dan SDM. Untuk profil usahanya, lokasi dari usaha fotokopi ini berlokasi di sekitar kampus, lebih tepatnya di Jalan Bekutin. Karena ini untuk usaha fotokopi, jelas ini untuk fotokopi dan print atau scan semacam itu. Nah, usaha ini dikelola secara mandiri oleh pemiliknya, seorang diri, karena Silang. Dan tidak memiliki karyawan dan tanpa karyawan. Masuk ke SDM ya, karena mereka tidak mempunyai karyawan, biaya tenaga kerjanya pasti juga rendah dan pengambilan keputusan juga lebih cepat karena hanya satu orang yang memutuskan. Tapi kekurangannya tidak adanya pekerja di tempat usaha itu juga mampu membebani dari sang pemilik usaha itu, dan ini mampu memberikan risiko yang cukup tinggi ke usaha kalau terjadi sesuatu ke sang pemilik. Baik, selanjutnya analisis keuangan. Sistem keuangan yang diterapkan pada usaha ini, yang pertama, pendapatan dicatat setiap hari, pengeluaran operasional dicatat dalam buku kas, nota pembelian disimpan sebagai bukti transaksi, dan rekapitulasi dilakukan setiap akhir bulan. Lanjut, ada manfaat pencatatan keuangan. Manfaatnya adalah mengetahui laba rugi usaha, mengontrol pengeluaran, mengetahui kondisi kas secara real time, dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Sistem keuangan yang digunakan masih sederhana, namun sudah cukup efektif untuk skala usaha mikro. Walaupun belum menggunakan aplikasi akuntansi, usaha ini sudah menerapkan prinsip dalam dasar pengelolaan keuangan. Dengan adanya pencatatan harian dan bulanan, pemilik dapat mengetahui kondisi usaha serta mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan. Selanjutnya, struktur biaya dan HPP, biaya operasional per bulan. Komponennya ada kertas, totalnya ada 410.000, tinta 400.000, listrik 400.000, wifi 250.000, sewa tempat 1.333.333 rupiah. Total biaya produksi adalah 2.800.000 per bulan. HPP-nya 2.800.000 dibagi 3.000 sama dengan 933 rupiah per lembar. Analisis biaya terbesar berasal dari sewa tempat dan tinta printer. Berdasarkan metode full costing diperoleh HPP sebesar 333 per lembar. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha harus memiliki volume transaksi yang tinggi dan tidak hanya mengandalkan jasa fotokopi, tapi juga layanan tambahan seperti print, scan, jilid, dan laminating. Selanjutnya, poin anggaran dan statistik. Target pendapatan pada bulan Juli mendapatkan target 3 juta, pada bulan Agustus 3.500.000 dan bulan September 4 juta. Totalnya 10.500.000.
Rata-rata pendapatan 2.900.000 per bulan. Standar deviasinya 763.763 rupiah. Pendapatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas akademik mahasiswa. Dan dari data statistik terlihat bahwa pendapatan meningkat pada masa UTS dan UAS karena kebutuhan mahasiswa terhadap fotokopi dan pencetakan dokumen lebih tinggi. Sebaliknya, pada masa libur semester, pendapatan mengalami penurunan cukup signifikan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari soal materi pilihan ini, usaha fotokopi di Jalan Bekontin, belakang gedung FPB Universitas Palangkaraya merupakan usaha mikro yang memiliki peluang pasar yang cukup baik karena berada di lingkungan kampus dengan kebutuhan layanan fotokopi dan percetakan yang relatif stabil. Pengelolaan usaha masih dilakukan secara sederhana oleh pemilik tanpa karyawan, baik pada aspek operasional maupun keuangan. Dari sisi akuntansi biaya, diperoleh HPP sebesar Rp933 per lembar yang menunjukkan pentingnya pengendalian biaya dan peningkatan volume transaksi untuk menjaga keuntungan usaha. Hasil analisis statistik juga menunjukkan bahwa pendapatan usaha sangat dipengaruhi oleh siklus akademik kampus, di mana pendapatan cenderung meningkat pada periode UTS dan UAS serta menurun saat libur semester. Secara keseluruhan, usaha ini telah menerapkan fungsi bisnis dasar yang cukup baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, serta pemanfaatan data merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan, dan semoga dengan analisis ini dapat memberikan gambaran nyata di dalam dunia usaha. Atas perhatian dan kesempatan, saya ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dalam penyampaian maupun penyajian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.